Halo Inang. Halo Inang, apa kabar Inang? Sehat. Wah, luar biasa ya Inang ya. Kita sapa juga anak-anak Inang. Iyalah Inang, kita mau tahu juga kan kabar Iya, anak-anak betul. kan? Ayo Inang, kita tanya kabar anak-anak. Halo anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semua? Sehat? Sehat? Kuat? Wow. Sekali lagi lah Inang. Ayo Nang. Iya. Sehat? Sehat? Kuat? Wow. Wah, Sungguh sukacita kita hari ini ya Inang. tentu Inang. Di hari Minggu ini. Iya, benar Inang. Saya ketemu sukacita. Inang. Oh iya, saya juga ketemu anak-anak tuh. Iya, Inang juga betul. tuh. Iya. Anak-anak tuh. Kita udah rindu ya Inang dengan Iya. mereka. Mereka pasti udah nunggu-nunggu Nang. Menunggu-nunggu ibadah online kita. Iya, udah Iya siap-siap kan? Dengan Alkitab. Pasti tuh iya kan? Nang. Iya. Dengan buku catatan juga Inang. Iya kan? Pasti udah rapi tuh duduk. Ya. Tapi udah pada mandi belum ya Inang ya? Ayo gimana tuh Inang? Udah Udahlah mandi itu belum? Inang, udah wangi Udah mandi lah. belum yang di situ? Iya. Udah itu pasti Inang. Oke ya. Oke. Hari Sekarang ini- kalau udah mandi bersih, kita hari ini puji Tuhan dulu lah Inang. Iyalah, bener Nang. Oke. Senang bertemu, walaupun hanya dengan Dengan virtual Iya, ini, virtual. ya Belum kan? bisa berkumpul Belum bisa kita berkumpul di lagi. gereja ya, Iya. tapi tetap sukacita. Betul Inang. Nyanyi kita dulu Nang, biar semangat. Iya. Biar anak-anak apa tuh gembira juga di rumah. Apa lagu kita Inang? Hari ini kurasa bahagia. Saya juga rasa bahagia loh Inang. Oke, kita nyanyi ya Inang ya. Sip. Iya, yuk anak-anak yang di rumah, kita mau bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara semua. Pakai gerakan ya Inang ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kita nyanyikan sekali lagi ya Inang. Ayo anak-anak sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang satukan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk adiknya, tunjuk kakaknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk siapa lagi Nang? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sudah semangat Nang? Yes. Sudah Semangat keringat? dong.
sudah mulai ya Inang. Kalian di rumah udah keringat gak? Udah semangat gak? Ya. Ah udahlah ya, itu Iyalah, Jevanya Inang. udah keringat tuh. Tuh siapa tuh? Andre Manulang, udah keringat tuh. Siapa Victorio, lagi? Victorio. Iya udah semangat dia tuh. Iya. Oke ya. Nah kita akan memulai ibadah kita. Sekarang ambil waktu sejenak untuk berdoa ya. Minta kepada Tuhan supaya diberikan hati yang benar-benar siap mau mengikuti ibadah kita. Ambil waktu sejenak berdiam diri. Inang, Ya, kita walaupun tidak satu mama satu papa, tapi kita bersaudara kan Inang? yuk. Iya kan? Iyalah. Iya, bersaudara karena siapa Inang? Karena siapa ya? Tuhan ya. Tuhan Yesus ya. Yesus. Kita bersaudara karena satu iman di dalam Tuhan Yesus. Iya. Tentu sama anak-anak kita bersaudara juga kan Inang? Betul Inang. Iya. Mereka juga kan anak-anak Tuhan Yesus. Semua kita di dalam Yesus bersaudara. Ya. Ayo kita puji Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Di ayat yang kedua, dalam Yesus ada sukacita. Semangat ya menyanyikannya ya. Boleh sambil bangkit berdiri. Oh iya boleh. Mari kita bangkit berdiri ya. Oke, kita puji Tuhan kita dengan sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayat yang kedua. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Inang, Iya Inang. hari ini kita mau belajar bahwa Allah mengasihi semua orang. Oh iya Inang. Kalau tanpa Allah nggak mungkin kita mengasihi ya Inang. Iya benar Inang. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Iya. Jadi sekarang kita mau bernyanyi
bersama isi lagunya bagaimana kita meminta Allah untuk mengajari kita lebih mengasihi. Iya, oke Nang. Mari kita sama-sama bernyanyi. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat Ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan membaca hukum Taurat Allah dari Tita yang ke-7 beserta dengan maksudnya. Mohon supaya adik-adik sekolah minggu untuk membaca atau mempersiapkan katekismusnya di rumah ya. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat Allah. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita melanjutkan memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam hari-hari banyak dosa-dosa yang kita buat. Benar nggak Inang? Iya. Iya kan Inang? Iya. Melawan mama papa. Iya. Ya. Lalu Apalagi, melawan guru. Iya. Disuruh mengerjakan PR selalu terlambat, apalagi daring-daring sekarang ini Nang kan? Iya ya Inang. Benar sekali. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama memohon ampun kepada Tuhan. Iya Inang. Ya. Allah itu setia dan adil. Iya. Ia akan mengampuni dosa kita. Benar kan Inang? Benar, Inang. Iya. Nah, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Tuhan Yesus membuang dosa kita, ya. Mari dengan sikap tunduk di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi
Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Tentu sepanjang minggu ini ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita berlaku tidak pantas, baik itu melanggar hukum Allah, melalui mata, mulut, melawan orang tua, ataupun kita berpanjang tangan, berbohong, dan banyak lagi kesalahan yang menimbulkan dosa. Dengan sungguh-sungguh, mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Tuhan kami di dalam surga, kami datang di pagi hari ini kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, memohon pengampunan daripada Tuhan atas semua kesalahan yang sudah kami lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kami melanggar peraturan-peraturan Tuhan, kami melakukan dosa melalui melawan orang tua, melalui perkataan-perkataan yang tidak baik, dan melalui kegiatan lainnya Tuhan, melalui pikiran, mata, mulut, tangan, kaki yang melanggar hukum Tuhan. Karena itu dengan rendah hati kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Karena kami tahu dan kami mengimani pengampunan itu kami peroleh dalam Kristus. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Inang, Ya Inang, ayat hafalan bulan November dari mana tuh? Lukas. Iya, Lukas berapa Inang? Lukas 6 ayat 31. Bunyinya Inang? Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. 31. Iya. Masih ya Inang, anak Masih. sekolah minggu harus juga Menghafal. Iya. Lalu direkamlah. Kok udah dalam 2 minggu ini nggak ada yang ada, kirim video ayat hafalan? Sibuk ya anak-anak di rumah ya? Padahal kita tunggu-tunggu ya Inang. Orang Inang menunggu loh. Iya. Ya, kami harapkan ada yang mengirimkan videonya ya, video ayat hafalannya. Oke ya, setuju ya? Ya. Oke, Inang. Epistel kita pada hari ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kami ulangi sekali lagi, Epistel 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan. Inang, Ya Inang, tema kita untuk hari ini apa tadi ya Inang ya? Allah mengasihi semua manusia Inang. Oh iya, aduh Inang ini lupa. Allah mengasihi semua Manusia. nggak pandang-pandang perbedaan lah berarti ya Inang ya, nggak Iya, pandang Inang. bulu, nggak pilih kasih, nggak ya Iya. Inang ya. Kalau ada yang kulitnya putih, Tuhan cinta. Ya Inang. Kalau ada yang kulitnya hitam, Tuhan juga Tuhan cinta kan nah? Iya. Yang rambutnya kriwil-kriwil, Tuhan Cinta cinta. juga. Yang rambutnya lurus juga Cinta Tuhan cinta. juga.
Jadi anak-anak yang di rumah, ingat loh ya, Tuhan saja tidak membeda-bedakan setiap anak, mengasihi semua. Betul, Nah, Ina. kita juga harus begitu ya. Kalian juga. Jadi kalau ada temennya yang rambutnya keriting, jangan kalian ejek-ejek. Ih, lucu kali rambutnya itu, jelek kali keriting-keriting. Janganlah ya. Ada lagi teman yang hitam kulitnya, dibilang pula, weh, tak usahlah kita berkawan sama si Anu itu, yang hitaman kulitnya. Ah, jelek kali. Jangan pakai gitu ya. Harus saling mengasihi. Seperti lagu kita itu, Inang. Tuhan cinta semua anak. Ya kan, Inang? Kita nyanyikan itu, Inang. Kita nyanyikanlah, Inang, hari ini. Tapi pakai gerakan lah kita buat ya, Inang. Gerakan jari-jari aja. Ingat nggak anak-anak di rumah ya? Sambil berdiri ya. Iya, anak-anak di rumah yuk berdiri. Kita pakai gerakan love. Kalau cinta kan love ya kan bahasa Inggrisnya kan. Huruf apa dia? L. Huruf O. Huruf V. Huruf E ya. Jadi Tuhan cinta semua anak. Gitu-gitu aja. Kita ulang-ulang. Pasti udah tahu itu. Ayo kita puji Tuhan ya. 1, 2 ya. Ikuti gerakan Inang ya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Masih tetap pada posisi berdiri, anak-anak sekolah minggu sekalian, marilah kita bersama-sama dengan iman kita mengucapkan pengakuan iman yang diucapkan seluruh jemaat Tuhan dan seluruh gereja seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik kami, anak sekolah minggu, silakan duduk kembali. Inang, Ya, Inang. kita mau sampaikan warta ini, Inang. Oke, Inang. Siap-siap mendengar. Pasang telinga baik-baik ya. Tadi udah kita sampaikan kalau kita rindu sama anak-anak sekolah minggu. Udah 2 minggu kita tunggu kabarnya, ayat hafalan, kidung pujian. Nah, jadi anak-anak jangan lupa minta tolong kepada mama papa ya Inang. Iya. Nah, rekam dan kirimkan kepada Inang. Inang siapa ini? Inang Linda. Iya, Inang Linda ya. Jangan lupa itu. Ya, kami sangat rindu mendengarkan suara anak-anak sekolah minggu kita. Nah, berikutnya warta kedua itu mengenai persembahan Inang. Oh, persembahan. Ya, kalau persembahan kita seperti biasa masih ya. Tetap kita kumpulkan walaupun ibadahnya cuma di rumah. Dikumpulkannya kemana? Seperti biasa juga, ditransfer ke rekening gereja. Mama papa transfer lah ya persembahan anak sekolah minggunya ya. Atau
dikirim ke Sintua sektornya juga boleh, atau diantar langsung, siapa tahu mau mengunjungi Sintua sektornya juga boleh ya. Nanti Sintuanya yang antar ke gereja. Jadi kami berharap kita tetap mengumpulkan persembahan supaya bisa dipakai untuk mengerjakan pelayanan yang lebih besar lagi. Betul. Oke ya. Ya. Warna selanjutnya Nang. Ada nih bulan Desember bulan depan nih. Gembira lah tuh biasanya di Desember Nang. Ada yang ulang tahun. Ih, saya ulang tahun loh Indah. Iya, ulang tahun. Tapi ada lagi yang ulang tahun, yaitu Tuhan Yesus. Iya, berarti kita mau Natal merayakan dong, Inang. Natal. Natal tiba. Iya, spesial untuk tahun ini, ya kan? Senangnya. Jadi Inang Jadi kan? Nang, apa yang mau diwartakan? Udah dibagi tugas-tugas ke anak-anak. Oh iya. Tapi ada yang berekaman di gereja. Itu tanggal berapa Inang? Masih ada tanggal 14 dan 15 Iya, ingat November. ya. 14 dan 15. Yang bertugas 14 datang 14. Jangan salah tanggalnya ya. Lalu ada lagi yang rekaman di rumah, jangan lupa. Batas pengumpulan videonya itu tanggal 15 November Iya, ya. 15 November. Cepet-cepet direkam ya yang di rumah ya. Jangan ditunda-tunda supaya bisa cepat juga diproses oleh tim multimedia kita. Oke, ya. Yang save ya rekamannya. Iya. Kita kan mau mempersembahkan yang terbaik buat Tentunya Tuhan Yesus. dong. Iya. Nah, ada satu lagi terakhir Inang. Apa itu Inang? Minggu depan Ya. ada Minggu Ceria ya. Oh iya, kita mau berjumpa lagi melalui Zoom. Ya, jam berapa Inang? Jam 4 sore. Jangan lupa ya anak-anak. Iya. Oke. Demikian saja warta kita Inang. Iya Inang. Oh, adalah Nang, kita ingatkan juga Nang? anak-anak yang di rumah jangan lupa ya untuk tetap berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa kalau keluar pakai masker, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun, atau kalau pergi-pergi bawa hand sanitizer, atau dan apalagi Nang, satu lagi jaga jarak ya, jaga jarak. Ini orang Inang sebenarnya karena harus rapat nih, MC nih, jadi agak rapat sedikit. Sebenarnya harus jaga jarak ya, nggak apa-apa lah ya. Kami kan agak-agak jarak juga ini. Oke ya, sip ya, sip. Oke. Anak-anak di rumah, ingat ya pesannya ya. Oke. Nah, sekarang kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Sintua Simangunsong ya. Nah, anak-anak di rumah siapkan hatinya, Alkitabnya juga, supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu. Lagunya berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi. Selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online anak sekolah minggu. Hari ini tanggal 15 November 2020. Semoga anak-anak kami dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Iya. Kita akan memasuki khotbah hari ini. Ya, temanya adalah Yesus mengasihi semua manusia. Ya. Tema ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 35. Sebelum kita membacakan nats khotbah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah kami, Allah yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Apa yang kami sampaikan kehadirat Tuhan, lagu pujian syukur kami, biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami, yang memenuhi hati kami semua anak-anak-Mu satu persatu yang hadir pada ibadah ini, supaya memberi kami pengertian akan firman yang akan kami dengar ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang menyampaikan firman pada hari ini. Mari Tuhan yang memberkati dia, menguduskan dia, menyucikan dia dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Dan kami yang mendengarkan boleh terberkati olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu, Bapa Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita ya. Iya, masing-masing di rumah sudah disiapkan ya Alkitabnya. Amang akan bacakan untuk kita Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sampai demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Anak-anak sekolah minggu, Kisah Para Rasul pasal 10 ini ya bercerita tentang Petrus dan Kornelius ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai firman Tuhan, mari kita menyaksikan video singkat komik Alkitab yang Amang ambil dari YouTube. Boleh kita tonton bersama ya. Kornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Kornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi.
mereka tergolong bangsa kafir. Kornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Kornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Kornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Kornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Anak yang kami kasihi, coba kita lihat gambar ini. Kita lihat di situ sangat senang ya, sukacita, anak-anak bermain bersama. Kalau kita lihat ya, ada yang kulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berambut pirang, ya, macam-macam. Tetapi mereka sangat bahagia ya, bersukacita, bermain bersama. Kemudian kita lihat di satu gambar yang lain. Ya, ini foto Amang ambil dari Google ya. Iya. Kita lihat di situ bermacam-macam orang ya, dengan rambut, warna kulit, pakaian yang berbeda-beda, mungkin matanya ada yang besar, ada yang sipit, ya. Itu macam-macam perbedaan ya di antara kita sebagai manusia. Selain itu kita juga berbeda pendidikan, ada yang pendidikan tinggi, ada yang malah tidak sekolah, ya.
kemudian taraf hidup, ya, ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian status sosial, ini mungkin dia terpandang, ya, mungkin dia adalah orang yang sangat dikagumi, ya, di masyarakat. Mungkin bapaknya adalah seorang, katakanlah, ketua marga, misalnya kalau kita di orang Batak, ya. Nah, bermacam-macam juga, ya, suku, bangsa, dan bahasa. Ya, di kita bangsa Batak sendiri bahasa juga ada yang berbeda-beda. Ya, tidak semuanya pakai bahasa Toba. Ada yang Simalungun, ada Karo, ada Mandailing, ada Pakpak, ya, macam-macam. Belum lagi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya. Kemudian kita berbeda juga keyakinannya dengan sesama kita, ya. Terlebih di Indonesia ini banyak, ya, banyak, ada 5 agama, ada 6, ya, belum lagi aliran-aliran kepercayaan, ya, dan lain, banyak sekali hal-hal yang membuat perbedaan, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua perbedaan itu. Kalau kita lihat di gambar berikut ini, ya, ini kita lihat Tuhan Yesus justru merentangkan tangannya, ya, kepada semua manusia yang ada di dunia. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus juga menciptakan matahari untuk semua orang. Ya, bukan saja orang yang mengenal Tuhan Yesus, tetapi orang yang belum kenal Tuhan Yesus juga mendapat matahari yang sama. Hujan turunkan juga. Kemudian kita lihat bahwa secara umum, ya, Tuhan Yesus memberkati bumi, ya, memberkati dunia di mana kita tinggal ini. Itulah kasih Tuhan. Ya, apa kasih Tuhan Yesus yang terbesar? Yaitu salib. Salib adalah kasih Tuhan yang terbesar. Seperti dapat kita lihat pada gambar berikut. Amang ambil gambar salib. Ya, Amang enggak taruh di situ wajah Tuhan kita yang menderita. Ya, tapi salib yang melambangkan sukacita. Ya, walaupun salib itu adalah lambang penderitaan, tetapi bagi kita orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, salib adalah sukacita kita. Kenapa? Karena melalui saliblah kita sudah ditebus, ya. Aturannya kita dihukum mati kekal, tetapi karena Yesus turun dan mati di salib, kita beroleh kehidupan kekal. Ya, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Lalu kita sebagai anak Tuhan, ya, anak-anak sekolah minggu kami, yang Yesus Kristus, apa respon kita terhadap kasih Tuhan? 1, ya, mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau Tuhan berfirman, ya, ingat titah keempat, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Makanya anak-anak sekolah minggu jangan malas ke gereja, jangan malas ke sekolah minggu, jangan malas menghadiri kebaktian walaupun online, ya. Untuk saat ini karena kondisi pandemi Covid ini, anak-anak kami belum dibolehkan datang ke gereja, ya, untuk beribadah secara normal. Ya. Kemudian, nah, ini menghafal hukum Taurat dan ayat hafalan, ya. Itu salah satu bentuk kasih kita juga kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, dengan kita menghafal hukum Taurat, kita setiap hari diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan itu senantiasa berpadanan atau sesuai dengan firman Tuhan.
Ayat hafalan juga perlu. Kenapa? Karena itu juga membantu kita untuk mengingat akan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengasihi sesama, ya. Ya, kalau ada temannya sakit, ya dikunjungi. Kemudian kalau ada yang ulang tahun, diberikan ucapan, ya, atau dibelikan kue ulang tahun, ya. Nah, kemudian sikap permusuhan itu harus kita hindari, ya. Kita harus menjadi pembawa damai, ya. Itu yang dikehendaki Tuhan, bukan membawa permusuhan. Jangan memusuhi temannya, jangan iri dengki, ya. Jangan membuat temannya kesal atau marah sehingga terjadi perkelahian. Apalagi yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, berdoa. Ya, Tuhan Yesus sendiri, dia sendiri berdoa kepada Allah Bapanya, ya. Nah, karena Tuhan Yesus juga berdoa, maka kita juga harus mencontoh Tuhan Yesus, ya. Berdoa apa saja? Ya, jangan hanya berdoa diri sendiri, ya. Doakan juga orang lain. Doakan orang tua kita supaya tetap sehat-sehat. Doakan gereja kita, amang pendeta kita, amang sintua kita, inang Bibel Pro kita. Doakan mereka semua supaya mereka sehat-sehat dan bisa melayani. Doakan juga kondisi pandemi COVID ini supaya cepat selesai sehingga kita dapat berkumpul kembali di gereja, bersukacita bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, nah ini yang terakhir tapi tidak kalah penting. Ya, karena kita sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita sebagai rasa syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita beritakan juga lah tentang Yesus Sang Juru Selamat kepada mereka, kepada teman-teman kita yang belum kenal tentang Tuhan Yesus. Tentu Tuhan Yesus juga bukan hanya datang kepada orang Yahudi atau orang-orang umat pilihan Tuhan yang ditetapkan di Alkitab, tapi dia juga datang untuk semua manusia. Ya, kasih Tuhan Yesus itu untuk semua manusia, baik yang sudah dia sudah beragama ataupun yang tidak beragama, ya. Nah, karena itu ini ada 6 poin ini menjadi respon kita di dalam ibadah kita hari ini, bahwa Yesus mengasihi semua manusia. Karena itu kita juga harus mengasihi semua manusia. Sampai di sini pembahasan firman Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu dapat mempelajari, ya, dapat melakukan, ya, firman Tuhan. Bukan hanya dipelajari, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup khotbah kita sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, orang yang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena kasih-Mu yang begitu besar, merelakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, hadiah tak terhingga ini, ajarlah kami untuk dapat kami sebarkan juga kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang kasih Allah, kasih yang sangat indah ini Tuhan, yang tiada tara di dunia ini. Karena itu Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu, supaya setiap hari kami memiliki keinginan, memiliki hati yang ingin memberitakan Kristus kepada semua orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang semakin membuat firman-Mu berkarya di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak kami terkasih. Inang, Ya Inang? tibalah kita untuk mengumpulkan persembahan. Oh iya Inang. Ya, kita Persembahan sudah ya. mendengarkan firman Tuhan, tentu kita harus memberikan persembahan yang terbaik yang kita berikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu, Inang. Ini lagu penutup ya Inang ya? Iya. Untuk ibadah hari ini ya? Iya. Iya, harus semangat dong. Iya betul. Iya. Dan lagunya juga itu mengundang kita untuk semangat sebagai anak sekolah minggu di gereja HKBP. Oh, mantap sekali. Kira-kira lagu apa itu, Inang? Mars Sekolah Minggu HKBP Betul, pasti kan? iya. Anak sekolah minggu itu kan Inang? Iya. Iya. Nah, kan Oke, Inang. kalau gembira bangkit aja berdiri sambil menyanyikannya, Inang. Iya. Ya, Oke. sambil mengumpulkan persembahan, ingat ya, jangan lupa dikirimkan ke Amang Sintua atau dikirimkan ke rekening Rekening gereja kita. Baik, kita mulai menyanyikan Mars Kami Anak Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak. Ayat yang kedua ya Inang. Kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mengatakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Adik-adik sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan akan kita kirimkan ke gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Kami segenap Parhalado HKBP Uskup Agung dan juga para guru sekolah minggu yang bertugas, baik itu yang meragenda, yang memberitakan firman Tuhan, demikian juga pemimpin pujian beserta dengan pemain musik, dan tak lupa kru tim multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu kami dimanapun berada. Demikian juga jemaat gereja lain yang mengikuti kebaktian sekolah minggu siaran dari Uskup Agung Sugio Pranoto. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan jangan lupa, Mang, minggu depan apa Inang? Kita Minggu Ibadah Ceria Minggu ya? Ceria, Iya, Minggu Ceria melalui Zoom ya. Jangan sampai terlambat. Ingat jamnya, jam 4. Oke. Ada lagi ya, Mang? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Salam. semuanya. Salam.